Tema firman Tuhan pada minggu ini kebenaran yang memerdekakan, yang menguduskan, lalu memberikan damai sejahtera. Di dalam satu tema ini saling tali temali ada 3 pokok pikiran. Kebenaran memerdekakan kita dari dosa. Yang kedua, kebenaran itu menguduskan hati kita, memurnikan kita ini dengan aktif. Dan yang ketiga, kebenaran itu memberikan damai sejahtera. Firman Tuhan terangkat dari Yohanes pasal 8 ayat 31, Yohanes 17:17, Yesaya 32:17. Ini berupa pemahaman Alkitab, saudara. Perenungan firman pada pagi hari ini, pemahaman Alkitab lebih detail. Saudara akan melihat akar-akar kata penggalian. Ada penggalian dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latinnya, tapi artinya secuil aja yang kami masukkan untuk jadi pokok pikiran bahwa itu ada penggalian akar katanya begitu ya. Yohanes pasal 8 ayat 31, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu, itu pokok pikiran yang pertama. Yohanes 17:17, firman-Mu adalah kebenaran, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kebenaran firman Tuhan itu bisa memurnikan kita, mentahirkan kita, menguduskan kita. Jadi waktu saat saudara mendengar firman, saudara mengaminkan, amin Tuhan. Ya, pasti Tuhan. Ya, Tuhan menjamah hidupku. Ya, ada satu perubahan. Ya, Allah sedang bergerak bersama aku. Roh Kristus yang termeterai di dalam aku menghidupkan dan membangkitkan aku. Amin Tuhan. Dia sedang bekerja, mentahirkan, memulihkan, membangkitkan Anda begitu. Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman. Kebenaran itu memberikan shalom, ketentraman batin yang terdalam. Mari kita lihat yang pertama. Kebenaran yang memerdekakan kita dari dosa. Saudara berbicara kebenaran dari akar-akar katanya yang tertera ya. Ada aletheia, aleteinos ya. Itu Yunani, ada Ibraninya, ada Latinnya, ada. Fokusnya pada poin ini. Bahwa firman Tuhan adalah sumber kebenaran abadi yang tidak bisa diganggu gugat. Firman Tuhan adalah sumber kebenaran ibadi. Kata sumber ini penting karena sudah teruji beribu tahun. Alkitab yang saudara pegang di tangan Anda atau Alkitab elektronik yang ada di HP Anda, itu ditulis dalam kurun waktu 1600 tahun. 1600 tahun. Oleh 40 penulis, berbagai latar belakang. Ada para raja yang menulis, Raja Daud, Raja Salomo yang menulis, ada tokoh publik yang menulis, Musa adalah tokoh publik, ada para nabi, Nabi Elia yang doanya menggetarkan itu, yang pernah bertemu dengan ratusan nabi Baal dan menurunkan api dari langit oleh kuasa doanya, mengunci langit dan membuka langit sehingga turun hujan, itu juga ikut serta ya. Dalam hal-hal yang indah dituliskannya, ada para ahli-ahli kitab, Esra ahli kitab, ya. Nehemia itu juru minuman yang ada di kerajaan Persia, Raja Artasastra. Persia sekarang itu Iran. Saudara bisa bayangkan berbagai latar belakang itu menulis Alkitab. Ada para rasul di dalamnya. Ya, para rasul termasuk Rasul Paulus dan seterusnya. Jadi firman ini sudah dibuktikan beragamnya para penulis latar belakangnya, 40 penulis ini satu fokusnya menggenapi keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Dari perjanjian lama benang merahnya terus sampai ke perjanjian baru. Indah bukan? Nah itu kebenaran. Tidak tergoncangkan kebenaran ini. Yesus Kristus adalah perwujudan kebenaran Allah. Yohanes 1 ayat 1 pendalaman Alkitab gini saudara-saudara akan dibuat renyah untuk makan gurih firman itu dahsyat. Firman menerjemahkan dirinya sendiri. Ayat ke ayat begitu ternyata terkolerasi dengan baik, terkoneksi dengan baik, terhubung. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah bukan? Lalu di ayat 14 Yohanes pasal 1 firman itu menjadi manusia di dalam pribadi Yesus. Kata Alkitab kita telah melihat kemuliaannya. Gitu. Ialah yaitu Yesus Kristus adalah penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus Kristus adalah perwujudan kebenaran Allah. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia jalan menuju sorga. Dia kebenaran yang memerdekakan kita. Dan dia memberikan hidup Allah di dalam Anda. Zoe,
Hidup Kristus ada di dalam hidupmu. Nanti saudara akan memahami, iya ya, sebenarnya perjalanan hidupku ini adalah perjalanan Kristus yang sedang menulis hidupku. Kristus di dalam aku. Mau itu di marketplace, mau di government, mau di pendidikan, tapi Kristus yang sedang mengukir, dia ada di dalam aku. Itu nanti titiknya makin indahnya di sana. Yesus Kristus adalah kebenaran yang berkuasa, bebaskan, merdekakan kita dari perbudakan dosa, maut, kegelapan, untuk mengalami kedamaian sorga. Hanya Yesus yang bisa. Ahli filsafat gak bisa bebaskan akar dosa kita. Ahli para saintis tidak bisa bebaskan dosa Anda, bukan? Dan kutuk. Ya. Orang-orang kunci para psikolog, bisakah bebaskan? Enggak. Dia memberikan rumusan-rumusan, ya bagaimana solusi-solusi saat menghadapi ABC kesesakannya. Tapi dia tidak bisa cabut akar-akar dosa. Yang bisa lakukan itu hanya Kristus. Setan pun tak mampu cabut akar dosa karena setan sendiri kegelapan, saudara. Jadi gak perlu datang ke Gunung Kawi ya, ke gunung-gunung untuk cari-cari ya, wangsit sini dan sana untuk merdekakan dan lepaskan kita akar dosa. Tidak akan mungkin ya. Pembebasan itu kedalamannya dosa yang diselesaikan. Nah, dosa dalam penelitian berbagai kata-kata dasarnya pelanggaran. Kristus membebaskan pelanggaran yang aku buat. Mau berapa lama waktunya, umur-umur kita, Kristus lakukan itu. Mau dari kecilnya, sebab ada anak-anak yang dari umur 10 tahun sudah besar di terminal loh saudara. Sudah jadi anak kolong. Karena tidak punya figur bapak di rumah. Umur 11 tahun sudah jual narkoba. Ada, kata siapa? Sing ada. Ada saudara. Ya. Tuhan melepaskan kejahatanku. Ada, ya jelas, ya toh. Tuhan melepaskan akar dosa kedurhakaan. Kedurhakaan itu bahasa Yunaninya anomia. Pola pikir yang keliru, yang jahat, yang kotor itu durhaka. Perkataan yang jahat, yang kotor itu durhaka itu saudara. Sampai ke pemberontakan. Yang bisa lakukan itu siapa? Kan begitu. Nah, kalau dosa bertambah-tambah di dalam kita, identitas makin buram. Sampai seseorang akan bingung waktu bercermin, aku ini siapa ya? Aku ini anaknya siapa? Kok gak jelas? Apa aku anak setan atau aku anak jalanan? Kok gini saya ini? Untuk apa saya dilahirkan? Identitas bisa buram. Ya, dalam tekanan himpitan-himpitan, ya terikat dengan ikatan-ikatan perbudakan dosa, ID kita buram. Tidak sampai tujuan hidup yang berarti, sampai kehilangan kesaksian kehidupan. Pastikan bahwa bertambah-tambahnya dosa di dalam hidup kita, kita akan kehilangan buram melihat tujuan hidup. Gak bisa terbayang, besok harapanku apa, visiku apa, buram segala-galanya. Karena itu penting pertobatan dengan jelas, saudara. Karena mengingat akar dosa itu seperti itu. Nah, pertobatan itu dari akar katanya, kalau diteliti, tidak seringan yang diomongkan. Sudah ya, aku sudah bertobat loh. Jadi kamu gak perlu marah lagi sama aku. Kan sudah aku bertobat. Gak seringan itu kawan. Pertobatan itu dalam maknanya. Kalau enggak begitu nanti tobat kumat. Begitu tomat toh. Tobat kumat begitu. Loh kemarin katanya sudah, kok sekarang kumat lagi? Ya iya memang aku kumat-kumatan kok sesuai malam Jumat Kliwon. Loh, kan repot sudah yang begini. Ya, pertobatan itu proses titik balik dari dosa kepada Allah yang kudus. Jalan yang tadinya ke selatan begitu, aku ambil banting setir betul. Titik balik hari ini Tuhan. Utara. Itu prosesnya di situ ya. Sebab pertobatan itu hidup di dalam kesejatian di hadapan Allah secara transparan. Pertobatan itu bukan hidup drama, bukan. Pertobatan bukan pencitraan, pertobatan bukan flexing. Pamer kekayaan, popularitas, bukan saudara. Ya, pertobatan juga bukan validasi publik loh. Jangan keliru. Tetapi pertobatan itu seindah aslinya aku di hadapan Tuhan. Bukan apa kata dunia, bukan. Bukan butuh validasi publik dia. Aku butuh hatimu sama aku anakku. Jadi face to face kita ketemu Tuhan. Kamu dan aku. Kebenaran sejati aku mau tahu ini. Bukan pencitraan, bukan luar-luar.
Kedalaman pertobatan seperti itu. Pertobatan adalah kejujuran jiwa hancur. Remuk betul, remuk hancur. Dalam pengakuan dosa, penyesalan yang dalam. Sampai Alkitab berkata, jangan robek pakaianmu, tapi robek hatimu di hadapan Tuhan. Ya. Berdamailah dengan Allah, itu arti pertobatan. Sampai ke satu titik, buang dosa, campakkan dosa. Sampai jijik terhadap dosa. Kalau enggak gitu kita berkata dosa ini solusi dan manis. Ya toh? Dengan banyak wajah dosa itu. Dosa itu seperti penyakit autoimun yang banyak wajah. Dia datang dari berbagai sisinya, tahu di titik lemah kita dia pukul di sana. Itu kemanisan dosa. Sampai akhirnya ke titik yang nadir terendah, sudah tiarap di hadapan Tuhan, kita berkata, Tuhan ini indah. Hari ini hari pendamaian aku dengan Engkau. Terima pengampunan, pemulihan, Roh Kudus termeterai dalam hidup saudara. Itu pertobatan. Sampai begitu saudara bangun dari berlutut saudara, saudara berkata gini, saatnya aku akan bersaksi betapa indahnya Dia bereskan segala akar-akar dosaku. Aku ciptaan baru. Aku bukan tembel sulam kawan. Dilahirkan baru aku saat ini. Dilahirkan dari rahim ibu kita mewarisi genetik ayah dan ibu bukan. Tapi dilahirkan dari rahim Golgota. Dengan pertobatan Anda, iman di dalam Yesus, saudara akan punya genetik Allah. Genetik ilahi. Sifat karakteristik Kristus akan mulai bekerja. Sehingga saudara terkaget-kaget. Wow, ada kasih yang begitu sejuk sekali di hati saya ya. Tempo lalu aku sering akar pahit, begitu pahit. Ya akar ginseng yang pahit di hati saya. Sekarang kok nyaman, saya bisa melepas pengampunan, gak rasa sakit begitu. Rasa sudah ya saya ikhlas kok. Loh kok nyaman ya. Ada apa dengan hati saya? Saudara dibuat terkagum-kagum karya Kristus di dalam hidupmu. Coba kita lihat belajar pertobatannya Raja Daud. Yang diuraikan makna metanoia, pertobatan metaneo, kata kerjanya, ya sampai merobek hatinya itu dilakukan Raja Daud. Jiwa yang hancur, hati remuk, mohon belas kasihanmu ya Tuhan. Itu doanya dia Mazmur 51. Raja loh ini, bukan ecek-ecek, bukan rakyat jelata. Seorang raja yang berdosa, yang punya pengakuan sampai ditulis oleh Alkitab. Kasihanilah aku ya Allah. Kasihanilah aku ya Allah. Ini puasa ini gak main-main ya. Raja Daud waktu membuat syairnya ini, lantunan doanya yang indah ini, tapi dalam ratapan 7 hari 7 malam tertelungkup di lantai dia. Kasihani aku Tuhan. Menurut kasih-Mu, kasih setiamu. Hapuskan pelanggaranku menurut rahmat anugerah-Mu yang besar. Lalu dia masuk penyesalan yang dalam. Jadikan hatiku tahir. Jadikan aku tahir ya Tuhan. Kata Ros tahir itu. Jadikan hatiku bersih ya Allahku. Jadikan hatiku ini murni. Aku tersiksa dengan dosa-dosaku. Jadikan hatiku ini tidak tercemar secara spiritual, secara moralku, mentalku, pikiran, rasa, emosiku, sampai secara fisikku yang berzina. Dalam kawan, dalam. Ini totalitas pertobatan esensinya di sini. Sampai yang ketiga, dia berdamai dengan Tuhan dan campakkan dosa. Perbaharuilah batinku dengan roh-Mu yang teguh ya Tuhan. Yang keempat dia bilang gini, saatnya Tuhan bangkitkan kembali sukacita keselamatan. Ya, aku terima pengampunan-Mu itu. Aku rasakan aliran-aliran kasih-Mu itu atas hidupku. Dipulihkan dia. Jangan ambil roh-Mu. Jangan ambil roh-Mu yang kudus itu dari hidupku. Bangkitkan kembali sukacita selamat, lengkapi aku dengan roh yang rela, yang ikhlas, yang teguh untuk melayani-Mu karena daripada-Mu Sang Penebus yang agung, daripada-Mu pemulihan, daripada-Mu untuk merawat keberadaanku dan nafas hidupku ke depan.
Kalau boleh disederhanakan, Raja Daud bisa berdoa gini, Tuhan, daripadamu juga tahta kerajaan. Ambil kerajaanku, tapi satu aku minta, jangan ambil rohmu. Ambil seluruh kekayaanku, tapi jangan ambil rohmu dari aku. Saudara tahu risikonya kalau diambil roh Tuhan daripada kita. Lalu yang tinggal hanya roh manusia. Dari debu balik debu tanpa kemuliaan dan sorga, saudara. Kita tahu alamat yang pasti ada di mana. Di lubang yang tak terduga dalamnya di sana. Apa artinya sebuah jabatan? Apa artinya sebuah kekayaan dan kehormatan? Apa artinya validasi publik? Berakhir di lubang yang tak terduga dalamnya. Oh, seperti ini ya Pak. Pendalaman Alkitab memang gitu. Dirogoh hati saudara. Ya, akan sampai kedalaman batin untuk dibongkar akarnya begitu saudara. Supaya kita paham, ya aku mau seindah aslinya di hadapan Tuhan. Yang kelima, setelah mengalami pemulihan, bangkit dan jadilah saksi keselamatan. Daud berkata, aku akan mengajarkan jalanmu pada orang-orang yang melakukan pelanggaran, kedurhakaan, pemberontakan, supaya orang berdosa berbalik padamu. Doa ini konsisten. Karena itu waktu Daud dikejar-kejar anaknya sendiri Absalom yang anarkis, bekerja sama dengan penasehat Raja Ahitofel dan imam-imam pengangkat tabut Allah loh, gak main-main loh. Absalom itu pemberontak anaknya dan mau gulingkan bapaknya sendiri. Daud bisa mengampuni dengan ikhlas. Supaya aku ajarkan jalanmu kepada Absalom. Hebat itu saudara. Clear itu, betul-betul clear. Gak pahit loh dia. Waktu Absalom harus mati, Ahitofel pun penasehat raja sampai bunuh diri. Di kesaksiannya itu, waduh seru. Baca Alkitab dengan sedap saudara, pelan-pelan. Gak bosen-bosen saudara akan ketemu hikmat yang dalam. Di besoknya dibaca lagi, 1 bulan dibaca ayat yang sama bisa datang inspiratif yang lain. Itu kedalaman firman. 1600 tahun kawan penulisannya kawan. Bukan 16,6 tahun begitu. 1,5 tahun. Terlalu pendek. 1600 tahun penulisannya. Panjang. Dan sudah diuji. Kanonisasinya sudah diuji berulang-ulang. Tidak kandas. Tak tergoncangkan Alkitab sampai hari ini. Sedikit-sedikit jalan-jalan. Belum pernah ada kitab manapun silakan diteliti yang bisa memprediksi kedatangan peta zaman. Perang akhir zaman ini yang sedang bergerak ini makin panas aja. Nanti sekutu-sekutu akan bersekutu akan menghajar Israel. Israel akan dibenci segala bangsa di muka bumi. Ya. Lalu Allah menggiring sampai peperangan Armageddon. Sudah ada itu tempatnya itu Armageddon. Sampai munculnya Antikris dan seterusnya itu. Siapa yang menuliskan buku ini? Di Alkitab saudara ada. Tinggal dibukakan tabirnya pewahyuan per lembarnya baru kita ngeh. Loh kok sudah tertulis ya di Alkitab? Gak ada di buku lain. Hanya Alkitab yang tulis itu. Ya, keren bukan? Nyaman sekali. Teliti pelan-pelan, dekat. Ya. Karena itu bersyukur ada Daniel di istana Babilonia. Ada Yusuf di istana Mesir. Siapa yang bisa mencilikan waktu Raja Nebukadnezar Babel bermimpi patung raksasa. Itu ada ayatnya sendiri ya, pengulasannya. Para ahli nujum Babel yang terkenal itu gak ada satupun bisa mencilikan memprediksi ke depan. Tampil Daniel, paduka yang mulia, arti kepala, arti bagian dada. Akan muncul 4 kerajaan dan nyatanya benar 4 kerajaan muncul di muka bumi. Iya, dari Babilonia, Yunani itu Romawi, masuk zaman Yesus. Kok bisa ya? Bisa saudara. Itu hikmatnya Allah. Cintai Alkitab. Jadi perenungan pagi hari ini membuat saudara makin cinta firman Tuhan. Cinta Alkitab, amin. Baca ya. Pagi-pagi melek, sudah bingung YouTube aja saudara. FB aja yang dibuka. Subuh-subuh enggak bisa tidur jam 3 FB dibuka. Ya, baca firman. Baca firman. Nyaman-nyaman. Saudara punya kepastian hari depan. Amin. Gak dengar. Amin. ya wis. Gak makso kok saudara, gak makso. Yang kedua, kebenaran yang mengkuduskan hati kita. Tetap kebenarannya berpusatkan kepada Yesus Kristus.
Kebenarannya menguduskan hati kita. Jadi waktu kita mengaminkan, ya Tuhan. Ini langkah titik balik saya dengar untuk mencintai firman lebih jauh lagi. Amin. Jadi saudara sementara dengar bisa mempercayai itu akan tumbuh iman. Ya, firman, pendengaran, lalu kita waktu bertindak, jadilah karyanya Allah di dalam hidup kita. Firman itu mengkuduskan kita. Kata kudus di dalam salinan-salinan aslinya yang tertera ini, firman itu akan memurnikan, makin aktif hatimu, pola pikirmu, emosimu. Nyaman, betul-betul nyaman. Mentahirkan, mengkhususkannya. Ya, aku dikhususkan oleh Tuhan. Tadinya aku dalam komunitas yang babak belur, rusak carut marut, diambilnya dari komunitas yang carut marut kegelapan ini, ya toh. Saat dipindahkannya, lalu kamulah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, imamat yang rajani, yang punya kerajaan, dimerdekakan dari perbudakan ya. Kamu punya titah-titah untuk prospek hari depanmu yang penuh harapan itu. Dikhususkan itu seperti itu. Dan tidak tercampur dengan masyarakat dalam tanda petik keduniawian begitu ya. Dengan Sodom Gomora yang pola hidupnya sudah keluar dari budaya itu. Dipisahkan, tidak bercampur noda lagi. Spirit, moral, fisiknya. Hati adalah pusat pikiran, emosi, kehendak, perilaku, itu ditahirkan. Saudara bisa kagum dengan karya Allah di dalam kamu. Iya ya, aku kok berpikir sudah banyak hal yang berbeda. Emosiku, mengalami kecerdasan emosi. Bisa saudara. Jadi tidak, permisi ya, tidak main drama terus begini. Kamu kan ngerti dari dulu aku seperti ini. Ya salah sendiri toh kawin sama aku kan memang seperti ini. Ya seperti ini. Sampai mati kamu seperti itu, iya. Wah salah penciptaan sampean saudara. Iya. Gagal dong Allah imago Dei dong. Peta teladan Allah yang terus didewasakan serupa dengan dia. Tiap minggu serupa dengan dia. Omong kosong dong. Untuk apa? Ya toh. Untuk apa perjuangan kita? Ya wis mati aja ini saudara. Berhenti aja cukup di sini. Ya kalau enggak keserupaan dengan Kristus, gagal ciptaan kita. Ya misinya Allah sebabnya keserupaan dengan Kristus. Pasti berubah. Nanti lihat contoh-contohnya di dalam. Ya, sebab Allah akan merubah, akan ada kecerdasan emosi ilahi datang atas hidupmu. Aku dulu pemarah loh, sebentar-sebentar kebakaran aku ini. Bahan peledak rupanya kita ini. Ya toh, banyak amunisi di dalam. Cetar-cetar kayak mercon bantingan. Ya. Sedikit kesinggung cetar. Ya. Tapi sekarang kok bisa gini ya? Siapa yang rubah begitu? Ya, kalau enggak karya ilahi, genetik Allah di dalam kita. Kehendak, perilaku, pertimbangan lebih matang. Bertambah umur makin matang. Bertambah usia pasti, tapi kematangan karakter jangan sampai tidak pasti saudara. Iya, kan lucu kita. Gimana kita ngelihat anak-anak kita, generasi kita. Kematangan usia itu pasti toh kita bertambah. Tapi pastikan kematangan karakter, kematangan mengambil keputusan dengan bijaksana, respon yang dewasa dan bijak itu pastikan juga pasti. Kalau enggak generasi enggak punya contoh. Iya blank mereka. Mana? Tua ya sama aja malah ngeri aku. Tua kok jadi puber lagi kayak gini ya. Aneh kok saudara. Ya mesti ada perubahannya. Ya. Kekudusan hati. Tuhan terima kasih ada kemurnian hati, pure, hati yang tulus. Nyaman bukan? Bersih, tidak ada manipulasi. Pure, pelayanan pure, hati nurani, pure, mencintai pure. Kalau ini diterapkan di Komsel, keren. Diterapkan di komunitas di mana ada, melayani mau itu anak-anak, teens, waduh keren. Ya, tidak bercampur noda. Tajamnya hidup kudus adalah berdamai dan intim dengan Kristus. Intim, jalan seirama harmonisasi. Ya, hidup kudus adalah gaya hidup murid Kristus. Jadi bukan beban, bukan tekanan hidup kudus, bukan sebatas debat teologis hidup kudus. Bingung aja debat teologis tapi nggak kudus-kudus saudara, kan jelek jadinya. Ya toh? Bukan drama ahli Taurat juga. Hidup kudus itu bukan drama ahli Taurat, saudara. Hidup kudus bukan pencitraan dalam gereja. Dengan busana yang khas begitu. Waduh kayak para ahli Taurat begitu. Ya. Terus
Waduh, inikah kekudusan? Bukan. Allah melihat kedalaman batin, saudara. Nanti ada contoh-contohnya. Bukan juga flexing, pamer kekayaan populer di medsos. Hei kawan, hei dunia lihatlah aku. Yehi, yang itu saudara. Diberkati loh. Yuhu. Kudus loh ini, gak sama. Gak sama kawan, topiknya duit di kafe-kafe makan sama hidup kudus. Hatimu gak sama kawan. Tolong jangan dicampurkan, belajar dulu. Ya, gak sama sekali lagi. Ya. Kenapa Daud harus seperti itu doanya? Memecahkan hati dan remuk hati. Apakah kurang kekayaannya? Apakah kurang tahtanya? Apakah kurang perjanjian Tuhan atas Daud? Daripadamu Daud akan lahir benih Mesias yang diurapi. Apa kurang? Apa lebih tinggi lagi ada? Gak ada. Tapi kenapa Daud harus meratap seperti itu? Jelas jadi, gak bisa kecampur kawan. Iya, ini bidang finance materi, ini kudus, nafasnya Allah. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Gak kompromi sudah, gak pakai koma. Kepribadianku di sini, kamu gak akan lihat aku kalau kamu gak di situ. Dalam itu saudara semesanya Tuhan itu. Ya, hidup kudus adalah hidup Kristus di dalam hidup Anda. Nah di sini ini menjadi tekanan. Terima kasih Tuhan. Setelah punya pertobatan totalitas, Kristus bertata atas hidupmu, itu bukan beban sudah. Kristus yang akan berkreasi. Ya, ketaatan, nafas penyerahan hidup di atas mezbah saudara pelihara. Nyaman. Saudara menari bersama Tuhan dalam kehidupan, berpikir bersama Allah, berkata nyaman. Iya ya, ternyata hidup ini sebenarnya bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. Kristus di dalam aku di marketplace. Kristus di dalam aku di dunia government, pendidikan, medis, kan begitu. Kristus ada di dalam aku, dia berkarya. Muncul hikmat-hikmat yang baru di tengah titik-titik suntuknya begitu. Loh, kok bisa ya ada solusi-solusi terobosan? Siapa ini yang bikin? Kristus di dalam Anda. Nah, makin tajam, makin jelas ya. Hidup Kristus dimurnikan. Hidup kudus dimurnikan dalam ujian iman dan penderitaan karena hidup benar. Yang ini perlu digarisbawahi. Ternyata banyak orang miskonsep, dipikir hidup kudus begitu ya. Kayak berskala waktu, lalu berikutnya selesai. Oh, hidup penuh ujian itu berskala waktu, selesai itu musim baru telah tiba, yang ada hanya musim panen, terus gak ada menabur lagi, panen terus. Gak ada rumus Alkitab gitu saudara. Gak ada. Ya coba diperiksa. Jadi sudah waktunya, tempo lalu air mata, sekarang sudah isinya hanya plesir terus saudara. Ya nikmati ya masa tuaan, sudah cukup, sudah bongkok 50 tahun kerja, sekarang 50 tahun kedua plesir terus. Ya banyak orang menderita kesepian di tengah keramaian pesta, banyak orang hambar hati di tengah tabungan dan deposit surat berharga harta yang banyak. Tapi hatinya hambar, karena gak bisa ditukar. Kedamaian di hatimu dengan finance benda materi itu gak bisa tukar untuk di dalam sini. Ya, ada G-spot di dalam sini. Ruang ilahi yang tidak bisa ditempati. Itu sudah diteliti. Psikologi juga meneliti. Ada satu ruangan di batinmu yang tidak bisa ditempati oleh apapun kecuali yang menciptakan nafas hidupmu. Jelas itu di kitab Kejadian. Pada mulanya Allah mendesain. Setelah jadi yang terbaik menurut kriterianya Tuhan, maka dihembusinya nafas Allah di dalam Adam. Bangunlah Adam menjadi imago Dei itu. Kepada Hawa sama. Diambil rusuk Adam, ya operasi spesial, didesain secara khusus. Bukan Adam yang bangun kasih Hawanya ke situ saudara. Bukan. Ya. Jadi permisi bapak-bapak tidak memiliki hak. Untuk dalam tanda petik seakan-akan istri itu ada di bawah Anda 100% itu tidak punya. Dia teman pewaris kasih karunia benar. Tapi dia ada di dalam kendali dan otoritas Anda itu tidak benar. Ya, dia ada di dalam kendalinya Allah benar. Dirimu imam keluarga, kepala rumah tangga dengan penuh tanggung jawab dan fungsi. Istrimu pewaris kerajaan Allah yang sama, pewaris kasih karunia yang sama.
Suami yang terbaik hemat saya ya, dalam penelitian yang 38 tahun saya menikah, suami yang terbaik memprospek destiny istrinya untuk bertemu dengan Tuhan dengan terbaik. Suami terbaik. Saya pacu istri saya di tengah umur 40-an yang masuk SPD anak usia dini. Loh aku sudah tua yang gak ada umur tua, tetap belajar. Masuk. 4 tahun loh yang iya, aku gak bisa naik kendaraan, aku antar jemput. Saya tungguin 4 tahun sampai selesai. Sementara dia masuk, saya tenang-tenang, saya konsep. Aku bisa ngambil S2 psikologi konseling. 3 tahun, gak masalah. Akhirnya dua-dua selesai saudara. Wisuda bareng. Bisa. Suami yang baik ikut memprospek. Akhirnya benar toh. Aku bilang, karuniamu itu di kurikulum TK. Kamu punya otak yang begitu kreatif, konseptor duduk dengan lembaran kamu bikin begini keluar. Pegang ini. Kan diakui sama Ibu Gung Diknas di Gianyar, kurikulumnya TK Tunas Kasih Gianyar. Ini bukan promosi juga boleh sih, ya toh. Kurikulumnya kurikulum kreatif. Dibilang, kemarin kami kan baru pentas seni. Pak Cok, bupatinya Gianyar, itu kalau nonton pentas seni kita 2 jam gak beranjak. Duduk gini, kata yang pernah jadi wakil gubernur kemarin itu loh saudara, kan itu Bupati Gianyar, Cokorda Akje Sukowati. Duduk gini di samping kami, duduk kita kelakar-kelakar guyon-guyon, ya. Bisa kita terkagum-kagum anak-anak kecil main drum band 60-70 anak. Ya. Bikin kolaborasi tari Bali, tari kontemporer. Ya. Konsep otaknya itu dia punya itu. Aku bilang yang otakmu di sini, kreasi di sini. Betul. Ya. Punya produk begitu loh saudara. Tuhan yang buat, punya nilai jual. Lah kalau rata-rata terus kita bilang the best. Apa nih sing the best? Semua yang ngono. Ya toh, semua juga seperti itu. Apa nilai tambah Anda? Itu, ini contoh jalan-jalan sedikit keluar dari konteks. Kesaksian aja ya. Lanjut saudara, hidup kudus dimurnikan dalam ujian iman. Mari kita perhatikan. Mari hidup ini satu siklus yang terus diuji makin tajam, dan makin murni. Ujian iman ternyata itu ujian untuk mengetahui, memperdalam kualitas kesetiaan, ketahanan iman. Jangan miskonsep. Jadi tidak ada konsep di benak kita, kalau sudah saya berjalan bersama Tuhan dalam keberkatan tidak bakal ada ujian. Itu keliru konsep itu. Allah akan memurnikan kita aktif. Mau di status jabatan, mau di finance, mau di kesehatan bisa begitu. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, apabila ia sudah tahan uji, dia akan terima mahkota kehidupan, kemuliaan, sikina glory yang dijanjikan Allah barang siapa mengasihi dia. Penderitaan ternyata menurut salinan bahasa aslinya berkata berbagai jenis ujian kesulitan, baik itu fisik, mental, spiritual, begitu. Karena Kristus saudara mengalami cercaan, fitnahan di kantor, diputar balikan fakta saudara tetap tenang. Ya, identitas diriku jelas kok. Aku gak perlu kok. Ya, tenang aja. Ya, kebenaran akan menyuarakan dirinya sendiri. Kapan diminta kebenaran ya duduk faktanya seperti ini. Gak lebih dari itu. Sudah, tenang aja. Ya, itu salah satu jenisnya. Bisa psikis saudara, mental saudara diuji seperti itu. Ya, tapi untuk promosi yang lebih lanjut begitu loh saudara. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan juga untuk menderita bagi Kristus. Kita petik nilainya ya. Bahwa ada ujian untuk orang-orang yang hebat. Ayub, ini contoh yang paling saya sukai. Orang terkaya di tanah Uz, saleh dan jujur. Masyarakat mengakui. Ini ayat semua ini. Aku tidak pernah menyangkal firman yang maha kudus. Ini kata-kata Ayub loh, berani seperti ini. Betapa salehnya orang ini. Pengajaranku murni dan aku bersih di mata Tuhan. Tertera semua pasal dan ayatnya, saudara buka cek, sama. Ya, para pemuka kota dan masyarakat menghormati, terkagum-kagum kepada Ayub. Penuh pujian martabat Ayub itu. Sampai digelari gini, Ayub, Bapak Ayub, Anda itu jubah kebenaran dan serban keadilan. Jubahnya kebenaran kawan. Kemana dia pergi pemuka kota, para pejabat menghormati orang ini.
Ayub menjadi mata bagi orang buta, kaki bagi orang lumpuh, bapak bagi orang miskin. Filantropi ini sekarang. Ya, kan namanya cantik, padahal dulu ya esensinya sama aja saudara, nama beda nama aja. Ya, ini orang filantropi hebat ini. Ya, kalau saudara mendengar Bill Gates filantropi, ya, apakah dia menjadi mata bagi orang buta, kaki bagi orang lumpuh, ya, bapak bagi orang miskin. Warren Buffett filantropi. Ya. Ayub dari ribuan tahun lalu Ayub sudah filantropi, saudara. Kok sekarang filantropi kayaknya langka begitu ya? Aku bersih, aku tidak melakukan pelanggaran, aku suci, aku tidak ada kesalahan. Berani ngomong seperti ini di muka Tuhan. Ayub berani. Karena kesalehannya mencuat ke permukaan sampai tahta Allah. Allah bicara, mari kita berperkara Ayub. Aku akan uji kemurnianmu. Ada ujian. Ujiannya enggak main-main. Hantaman finance kena. Bar penjarahan. Habis. Ludes. Gempa terjadi rombongan anaknya mati. Ketimpa bangunan. Masih belum puaskah? Dihajar lagi. Ini 3K-nya kena semua ini. Gak ada yang sisa. Ujung kepala sampai kaki. Ludes. Penyakit. Digaruk kata Alkitab dengan tembikar beling. Kalau saudara pelajari. Ada ulat-ulat di daging Ayub sudah hidup. Saking gatalnya digaruk sampai pakai beling loh saudara. Istrinya tidak tahan. Seperti inikah? Akhir segala-galanya seperti inikah? Sudah sangkali Tuhanmu lalu kamu mati. Di perjanjian lama kan gitu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, kepercayaannya gitu. Kamu berani ngata-ngatai Allah, tanah bisa terbelah, kamu mati. Cepat aja daripada terlalu lama menderita begini. Ayub pertama masih gagah. Kamu kayak perempuan gila aja. Mau yang baik dari Tuhan. Tapi ujiannya gini kamu gak mau. Masih gagah. Di pasal 1, 2 masih gagah. Pasal 3 Ayub sudah bingung dengan dirinya. Ayub mengutuki hari kelahirannya. Lebih baik tidak ada seperti Ayub begini dilahirkan kalau endingnya seperti ini. Saudara tangkap kata-kata ini. Tuhan tidak pernah menguji Anda untuk mengakhiri dengan negatif. Tuhan tidak pernah menguji Anda dan mengakhirinya dengan negatif. Tidak akan pernah. Tahan, sabar, setia, menanti di kaki Tuhan dan tetap peluk salibnya. Tidak mungkin tidak Tuhan tidak buka jalan itu tidak mungkin tidak. Tahan aja di situ. Karena itu Ayub di pasal yang terakhir baru setelah bersoal jawab begini, kena ujian-ujian. Sahabat-sahabat Ayub tidak ada satu yang bisa merestui dengan baik. Yub periksa diri Yub, kan gitu toh. Andai kata kita ngalami kayak Ayub. Siapa tahan saudara, pasti sambil besuk gini, bisik-bisik kita. Kasihan ya. Kayaknya dia orang saleh di gereja, kok gini ya. Pasti gitulah kita ini, paling pinter gitu. Arisan ibu-ibu, komsel jadi pembahasan. Kan gitu. Kalau nggak bisa bantu, diem aja saudara, nggak usah banyak cincong saudara. Ya. Nggak bisa bantu, nggak bisa doakan, jangan ngomong. Kalau kita ngalami gitu, kuat nggak gitu, wes belak-belakannya begitu dah. Katanya Pak Chandra bilang gitu, Pak Michael kehalusan, keluarkan merahmu. Sekarang saya keluarkan merah saya, saudara. Ya, keluarkan merahmu Pak. Ya, sebab jelek-jelek gini pernah hidup di asrama bertahun-tahun. Saya pernah memimpin para mahasiswa di asrama begitu, saudara. Ya, ya punya ketegasan-ketegasan. Ya pernah jadi dosen, pernah. Ya, wis ojo akeh-akeh cerita, ya gak usah lah. Ya, saya balik lagi di sini ya, saudara. Jadi ada waktu-waktu Tuhan memang menguji kita sampai akhirnya Ayub jadi paham diri, iya ya. Ya Tuhan, aku dari kata orang saja loh aku dengar. Sekarang aku berjumpa dengan Engkau. Ada titik ternyata kalimat ini seperti sederhana, tapi saya merenung dalam sekali. Kalau dibagikan hanya setengah jam, tapi merenungnya sampai panjang sekali berpuluh-puluh jam. Saya ketemunya gini, ada titik di hidup kita, Tuhan bilang simple begitu. Kan kita ramah seperti bapak sama anak ya toh. Aku kan umur 18 tahun sudah merantau saudara, keluar dari rumah ayah ibuku. Ya, studi sendiri, menikah biaya sendiri, nabung pelan-pelan, murni dari Injil. Ya, sampai sekarang umur 63. Itu saksi istri saya. Waktu mau menikah saya bilang, kamu gak punya apa-apa loh sayang. Kamu betul mau kawin sama, enggak ada apa-apa saya.
Nggak ada apa-apa, nggak ada tabungan, nggak ada apa-apa. Hanya punya, ya ini seonggok begini aja sama hati ini. Ya, dia mantuk-mantuk terus aja, amin, amin aja ya. Siap aja melewati, betul kami tinggal di rumah misi satu kamar bertahun-tahun. Panjang umurnya, sehat badannya terus saudara, panjang. Ya, tapi Allah nggak pernah biarkan, Tetap itu proses-proses. Nah waktu saya perenungan di Ayub ini saya ketemu titiknya begini. Ada waktu-waktu Tuhan kepingin gini, nak aku mau sama kamu aja nggak sama yang lain. Ini urusan hatiku sama hatimu. Gak bisa dicampur sama yang lain. Aku mau spesial sampai kamu menang. Sebelum aku mau mempercayakan segala sesuatunya. Ada itu waktu gitu. Saya periksa di Alkitab. Ternyata benar ada. Aku dengan Abraham spesial. Bram, keluar dari tendamu. Kemana? Sesuai dengan aku. Sudah, melangkah saja. Step by step aku akan bukakan tabir, aku tuntun kamu. Coba, aku dengan kamu. Allah dengan Musa, tanggalkan kasutmu. Urusan aku sama kamu. Prosesmu 40 tahun di padang gurun. Loh coba saudara. Wah ternyata ada ya. Yang panjang-panjang begini. Elia juga begitu. Rasul Paulus juga ada. Makin pahamlah kita. Ayub juga ada. Jadi kalau Allah izinkan tenang ya saudara. Tapi selesai itu lulus, tengoklah. Allah tersenyum gini, Ayub, aku memperpanjang umurmu. Gak main-main, diperpanjang 140 tahun. Akhirnya beranak pinak kembali, 10 anaknya kembali lagi. Beranak pinak kembali, kata Alkitab, dipulihkannya termasuk finance-nya 2 kali lipat. Bish, itu hebatnya Tuhan atas hidup Anda, haleluya. Tenang ya, Allah gak pernah ngakhiri, tahan. Jangan sampai pas nunggu seperti Ayub lalu kita di ruang ICU. Tuhan cabut nyawaku. Kepagian, gak enak kesaksiannya. Kenapa? Aduh mati keseretan dia. Aduh gak enak itu saudara. Tahan. Ya, tahan. Loh Allah menghargai loh. Lah kita pendeta sering doakan orang mati atau di pinggir pintu-pintu kematian saudara. Ya, kesimpulan saya Allah menghargai kalau orang itu masih mau hidup. Benar ini. Sudah 80 tahun rasanya. Tapi bilang, aku masih mau hidup, masih mau 90 tahun. Hidup bener, saudara, gak jadi mati. Allah hargai loh, saudara. Balik lagi, kebenaran memberikan damai sejahtera. Ya. Yesus Kristus adalah kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Kedamaian di sini sesuai dengan akar katanya, ketentraman batin, damai ilahi di batin. Ini mahal sekali saudara, mahal. Gak bisa dibeli, gak bisa ditukar. Tanpa pertikaian, ikhlas. Spiritnya bukan spirit menjatuhkan, sekalipun tersengat sini dan sana. Ketegangan, perbantahan, tidak. Nyaman sekali, teduh sekali. Enak orang kayak begini. Ya, ini salah satu buah roh bukan? Ya toh, kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Kasih kesukaan ilahi lalu mengalami banjirnya damai sejahtera. Dibanjiri dengan banjir damai sejahtera. Kasih Tuhan menyelesaikan rasa bersalahmu. Allah yang menyelesaikan kekhawatiran hari depanmu. Allah menyelesaikan kecemasan, trauma-trauma masa lalu. Nervous, gigi-gigi jari, mojok di dapur, di kamar mandi. Diselesaikan semua. Apa enggak mahal ini? Enggak perlu ke psikolog. Bukan anti psikolog, enggak itu. Artinya sudah ke psikolog enggak sembuh. Diobati paling tidur. Kan begitu saudara. Kok gini ya? Ya, sudah masuk sharing-sharing tetap trauma. Ada di ruangan hatimu yang tidak bisa diisi yang lain. Saudara mesti kembali ke nafas hidup itu. Kembali kepada Kristus. Contoh yang indah itu Paulus. Paulus ini sangat mahal untuk damai sejahtera di hidupnya. Dia pemuka agama yang taat Taurat, tidak bercacat. Ditulis tidak bercacat. Saudara tahu kalau taat Taurat tidak bercacat penuh dengan aturan-aturan Talmud. Orang Yahudi yang saleh itu memelihara masa raya korban. Masa rayanya banyak banget saudara. Lalu masih ada sub-sub masa raya. Ya, korban-korban aturannya banyak banget. Ya, etika hidupnya banyak sekali. Dalam 1 minggu sabat bagi Tuhan itu ada perhentian, ada puasa banyak aturan tetek bengek.
Tapi orang ini bisa hidup tidak bercacat begitu. Betapa legalisnya, hebatnya. Ya. Namun sekaligus bisa menjadi penganiaya. Dianggap Kristen mula-mula yang menyembah kepada Yesus itu sekte sesat. Karena itu dia penganiaya yang kejam, jemaat mula-mula. Masuk rumah demi rumah, dia seret, dia aniaya, berusaha binasakan. Kisah pasal 8 ayat 3. Stefanus adalah diaken yang penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, memperhatikan hidup orang-orang yang terpinggirkan, yang miskin-miskin di dalam rumah Tuhan. Stefanus. Waktu dirajam batu sampai mati Stefanus yang tipe seperti ini salehnya. Saulus itu ada di sana, merestui kematian. Kejem ini memang saudara. Karena itu dia tulis di 1 Timotius pasal 1 ayat 13, aku seorang penghujat. Blasphemeo itu penghujat itu bicaranya jahat, kasar, menghina, merendahkan keilahian Yesus. Siapakah Yesus? Yesus Tuhan. Apanya yang Tuhan? Anak tukang kayu. Direndah-rendahkan. Penghujat dia memang. Ya, tidak ada Kristus Tuhan. Ya, seorang penganiaya, diokmos, ganas, terodes, pemburu seperti binatang buas yang menyiksa. Itu Paulus. Jahatnya kayak begitu saudara. Kejem ya. Karena itu dia bilang aku manusia celaka. Celaka. Yesus pernah berbicara kepada ahli Taurat. Celakalah kamu. Kamu seperti kuburan di labur putih. Luarnya kamu berpakaian penuh agamis. Tapi dalamnya tulang-tulang. Itu maksudnya celaka itu. Tercelalah kamu. Dan kamu sebenarnya jahat. Busuk hatimu. Luarmu yang berpakaian keagamaan. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Sadar itu saudara. Titiknya mulai di antara manusia berdosa akulah yang paling berdosa. Kata Rasul Paulus karena menyadari kejamnya hidupnya. Sebentar lagi selesai. Aku manusia celaka, tercela dan jahat. Siapa yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Bertemulah dia dengan Yesus. Koyak pakaian? Bukan. Koyak hati? Ya. Dikoyak bukan jubahnya, bukan jubah agamisnya, tapi yang dikoyakkan hatinya. Tuhan, sampai dia bilang gini di antara para rasul, aku ini seperti seorang rasul yang prematur. Kalian begitu indah dipakai Tuhan ya, dari kecil. Tapi aku penganiaya jemaat, aku ini prematur. Siapakah aku sehingga Tuhan memilih aku menjadi seperti ini? 2/3 suratan di perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Roma 1, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose 1, 2 Tesalonika ditulis oleh Rasul Paulus. Betapa indahnya Tuhan mengampuni dia saudara. Sekarang aku berada dalam Allah bukan dengan kebenaran mentaati Taurat. Coba. Ya, melainkan karena anugerah kebesaran Tuhan. Anugerah kebenaran Tuhan. Anugerah kedahsyatan Allah ya yang tanpa batas itu berdasarkan iman dalam Yesus. Kebenaran yang memerdekakan ini nguduskan, ubah hidup Paulus. Lalu dia berani ngomong, yang begini rusaknya sekarang bisa bilang, aku dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu loh oleh Injil. Kepada jemaat di Korintus. Kepada jemaat di Tesalonika dia bilang, aku seperti seorang ibu yang mengasuh. Coba saudara pikir tenang ya. Bagaimana mungkin seorang ganas, buruk, jahat, pemburu, binatang buas, penyiksa, membinasakan lagi membunuh. Kok dirubah jadi hati bapak sama ibu yang mengasuh? Kok bisa? Dalam nama Yesus, kasih Yesus bisa ubah saudara. Bisa. Korintus itu nama sekarang Korinti, itu Yunani, Eropa bagian tengah. Tesalonika, jemaat Tesalonika, Saloniki nama sekarang, itu Yunani bagian atas, utara, Eropa. Jadi pelayanan Paulus itu gak main-main setelah ditebus Tuhan dan sadar perubahan hidupnya dari Asia kecil. Dia nyebrang dengan ya tempo lalu kan belum ada helikopter, belum ada pesawat dan lain-lain yang terbang ya. Masih lewat kapal yang didayung dengan tenaga-tenaga kerja paksa. Dia tembus sampai Eropa loh untuk ngabarkan Injil. Betapa hebatnya. Dari kesaksian ini menyimpulkan sebenarnya mari saudara-saudara untuk berbuah. Bisa terjadi perubahan dahsyat dalam hidupmu. GKM, muridkan GKM yang baru. G-sektor, muridkan G-sektor yang baru. Step by step, gak apa-apa. Tapi punya sasaran untuk dicapai. Hidup merdeka, kudus, damai, sejahtera itu. Hidup Kristus di dalam Anda. Sang penebus,
Allah yang kudus dan Raja damai itu di dalam kita. Amin.